Sallallahu alaihi Muhammad. Barokahnya Habib Muhammad Alek bin Walidullah bin Muhammad Shadiq bin Husi bin Halil Hamid Kabul Hajat. Sudah Habib syuting ini Habib. Kabul Hajat orang rombongan orang Banjar. Amin. Amin ya Allah. Amin amin amin. Sudah syuting Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat-sangat kami hormati, kami cintai, kami sayangi, kami banggakan para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama yang pro dan yang kontra. Semoga semuanya diberikan ma'unah, karomah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, kemakmuran, diberikan keturunan yang saleh dan salihah, dzurriatan thayyibah, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, salamah fid dunya hatal akhirah. Pada kesempatan yang penuh dengan sakinah ini, saya akan menyampaikan berita yang baru viral, yaitu himbauan untuk memasang foto di platform profil media sosial, yaitu fotonya Habib Muhammad Alex Al-Hamid dari Desa Brani, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sebenarnya foto beliau itu nggak terlalu tampan, ya nggak terlalu menarik lah ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba viral ya foto tersebut? Bahkan saya juga punya grup kontak yang memasang foto-foto itu di foto profilnya ataupun status terbarunya dengan alasan supaya mendapatkan keberkahan dan keterkabulan hajatnya dengan sarana atau wasilah memajang ya foto Habib Muhammad Alex tersebut. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Tidak heran, tidak aneh, alias tidak mustahil jika ada Habib-Habib yang melakukan perilaku aneh dan nyeleneh. Perilaku yang tidak ada dasarnya, yang berdasarkan pada kemauannya, semaunya, hawa nafsunya. Pokoknya benar menurut mereka. Memang tidak salah, karena memang kebanyakan dari para Habib Ba'alawi, Robito Alawiyah dan anggotanya, itu kebanyakan ya nggak semuanya, kebanyakan itu memang menggunakan kitab Al-Ghurur. Kitabnya ini. Inilah kitab yang dibuat dasar. Ini kitab tasawuf dan penuh dengan hal-hal yang klenik dan antik, unik, Ghurur. Kalau boleh saya katakan, kitab Ghurur ini bukan sesuatu rangkaian mutiara, itu enggak, malah justru ghurur, penipuan. Penipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiada kehidupan di dunia kecuali kebahagiaan, kesenangan yang menipu. Jadi hampir-hampir kalau menurut saya mengamalkan kitab Al-Ghurur ini bagi orang yang levelnya masih awam itu bisa tertipu. Karena banyak ibarat kaul dari mu'alifnya Muhammad Khirit itu yang nggak bisa diterima oleh akal sehat manusia pada saat itu ataupun saat ini. Ya sama seperti apa yang dilakukan oleh Habib Muhammad Alex
dari Desa Brani, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo tadi, yang viral itu. Bahkan permintaan Habib Alex ini juga diiyakan ya oleh putranya. Bahwa memang benar supaya mendapatkan keberkahan terkabulnya hajat, karena memang Habib Alex itu orang yang mempunyai ilmu mukasyafah, ilmu kewaskitoan, ilmu yang dekat dengan Allah. Nah, ini adalah seperti endorse, ya, memoles orang yang sebenarnya biasa seakan-akan luar biasa. Jadi menurut saya para pemirsa dan pendengar sekalian, umumnya umat Islam yang ada di Indonesia, jangan dan tidak usah memajang foto gambar wajah dari Habib Muhammad Alex Al-Hamid dari Maron, Probolinggo tersebut. Dengan alasan untuk keberkahan inilah, itulah, itu penipuan. Ingin tenar, ada terobosan baru dari anggotanya untuk menyebarkan ya isu yang tidak masuk akal. Yakni ingin dikenal oleh semua masyarakat. Padahal ya wajahnya tidak begitu ya mempesona lah ya. Ya mohon maaf ya, ada video yang kami tampilkan di awal tadi itu pas acara ritual di sebuah makam diiringi oleh para pengagumnya, muhibinnya itu, supaya berkah uang. Akhirnya ternyata ya nggak ada bedanya dengan pengamen. Ya. Kalau pengamen lebih mulia, karena yang memberi uang ke pengamen itu niatnya ya wis nggak mengharapkan apa-apa. Tetapi ini kan berbeda dengan memberikan uang ke Habib Alex Muhammad Alex tersebut dengan harapan supaya berkah. Diplak-plak nang makam ya, lucu lah. Ya, ini lucu lah. Wagu, wagu dan lucu. Ya. Ini tidak patut untuk ditiru. Ya memang itu tadi saya katakan bahwa perilaku aneh para habaib Ba'alawi itu memang tidak terlepas dari ajaran dalam kitab yang dikarang oleh Habib Muhammad Khirit dalam kitab Al-Ghururnya itu. Dan ini termasuk ada lagi cerita tentang barang siapa ya, yang berziarahiku dengan penuh niat yang baik, teman sungguh-sungguh, dan mencapai hajatnya pada waktu ziarah tersebut, maka apabila hajatnya tidak dikabulkan, maka berarti saya ini anak zina. Nah, sampai ada kalimat seperti itu dicantumkan dalam kitab Al-Ghurur. Ini halaman 134. Ini kan nggak pantas. Ada sebuah kitab kok sampai menampilkan kaul seperti ini kan ya tidak layak. Sekelas Al-Hikam pun saya tidak pernah menemukan kaul, dawuh, pendapat, ibarat seperti ini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga begitu. Dalam kitab-kitab tasawuf yang lain itu jarang menampilkan, menyimpulkan, menyebutkan, mengatakan hal-hal yang seperti ini. Saya teringat akan dawuhnya mu'alif Sholawat Wahidiyah yang pernah menjamin pengamalnya, pengikutnya yang mau mengamalkan amalan sholat wahidiyah dibaca selama 40 kali dalam 40 hari istiqomah, maka saya jamin dikabulkan semuanya. Nah, ini kan berarti berani menjamin. Berarti berani menjamin mendahului kerso Allah yang seharusnya satu-satunya yang bisa menjamin seseorang. Nah ini kok ada seorang mursyid berani menjamin. Nah ini kita tidak boleh seperti itu. Ya.
di mu'alif Sholawat Wahidiyah itu saya pernah mendengar dan melihat sekaligus membaca langsung untaian ijazah dari mu'alif atau mu'jiz atau mursyidnya, ya seperti itu. Lah, kaum sufi itu rata-rata memang ya begitu, agak nyeleneh-nyeleneh. Lah, kalau sufi yang benar-benar bisa menyeimbangkan antara syar'i, hakiki, dan ketasawufan atau sufi, maka tidak sampai seperti itu. Karena apa? Semuanya berdasarkan ilmu. Harus alim dulu, baru boleh untuk bertasawuf. Kalau syariatnya saja masih mentah, ya tauhidnya kurang matang, kok langsung tasawuf, itu nanti ya seperti ceritanya Bal'an bin Ba'urah, ceritanya Kiai Barseso, ya. Jadi berbahaya untuk keimanan kita. Kalau kita sendiri tersesat sih, ya ruginya hanya satu orang. Tetapi kalau menyesatkan banyak orang, kan yang rugi orang banyak. Nah, inilah yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, ini buktinya ada. Wa dzakaroli Asy-Syaikh Abdurrahman bin Ali menyebutkan, menuturkan kepadaku, yaitu Syekh Abdurrahman bin Ali, bahwa Annal Faqih Ahmad bin Muhammad Ba'isa minal masyahir makburun bizambal turbatu Ali Abi Alawi qaruba dari Syekh Muhammad bin Hasan al-Muallim wa abihi wa jaddihi wa akhbaroni annahu qala man zarani bi sidqi niyatin fi qabri wa talaba hajatahu fi ziyaratihi fa illam tuqdo titik fa ana waladuz zina khasyahu min dzalika amanna wa saddaqna bima qalahul akhyar. Jadi sama kayak saya ini misalkan, ya. Nanti kalau saya mati, ya, di kubur saya, barang siapa berziarah di kuburan saya dengan membawa niat yang benar dan dia memohon hajatnya kepada Allah, maka saya jamin dikabulkan. Apabila kok sampai hajatnya tidak dikabulkan, maka berarti saya tidak mempunyai karomah, berarti saya ini anak zina. Sama seperti itu. Apa pantas itu? Ya, apa pantas. Nah, ini saya tarik ke arah kerana perilaku para habib, termasuk Habib Muhammad Alex Al-Hamid. Ya, hampir sama. Hampir sama. Berani menjamin seseorang yang mau memasang foto dirinya, ya, akan dijamin dikabulkan hajatnya dan bahkan mendapatkan keberkahannya. Sama seperti apa yang dulu pernah disampaikan oleh para habib, ganti saja foto Wali Songo itu dengan foto-foto para habib. Seakan-akan ketika melihat wajah kearab-araban, keyamanan Bani Kohton, kearaban itu ya sama seperti Rasulullah. Saking rindunya kepada Rasulullah, cukuplah memandang wajah para habib itu. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah sadar, sudah menyadarinya. Dan alhamdulillah banyak di antara yang sudah sadar dari bangun tidur, dari tidur panjangnya. Sekarang sudah bangun semua. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Ini patut untuk kita luruskan bahwa apa yang menjadi himbauan Habib Muhammad Alex Al-Hamid tersebut adalah salah. Kenapa kok saya berani menyalahkan? Ya karena tidak ada dasarnya. Toh ada dasarnya tapi berasal dari kitab yang menipu. Inginnya juga menipu banyak orang, supaya dikagumi, dipuja, dipuji, disanjung, supaya mendapatkan untung. Baik keuntungan duniawi, ataupun keuntungan spiritual. Bisa dianggap sebagai tokoh spiritual yang mumpuni. Tidak perlu, jangan. Ini sama juga seperti dulu itu ada ancaman edaran pada waktu penjaga makam Rasulullah yang bermimpi ketemu Rasulullah itu bahwa
Di antara 60.000 orang yang beribadah haji, yang selamat cuma 1 orang yang diterima. Nah, akhirnya macam-macam ngancam-ngancam, barang siapa mau mengedarkan, menfotokopi ini menjadi 40 dan diedarkan ke semua orang, maka dia dijamin dikabulkan hajatnya. Tapi diancam apabila tidak mau mengedarkan selebaran ini, maka dia akan mati su'ul khotimah. Tidak diakui umat Rasulullah, ya. Macam-macam. Dulu kan berbentuk edaran selebaran, sekarang kan berbentuk WhatsApp, ya, yang menyebar, ya, yang disebarluaskan secara massal. Ada ancaman-ancaman di dalam penyebaran itu. Bila mau menjalankan, maka keberkahan dikabulkan hajatnya, surga didapatkannya. Tetapi sebaliknya, maka dia akan hidup merana, ya, masuk neraka dan sebagainya. Ini jangan dipercaya. Hal-hal seperti itu jangan dipercaya. Itu adalah hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Mustahil tidak masuk akal, alias tidak masuk logika kita. Tidak perlu dipercaya, tidak perlu dilakukannya. Dan kita harus yakin, ya, kita harus yakin. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Tidak hanya Habib Muhammad Alex Al-Hamid saja perilaku seperti ini. Tapi banyak di antara Habib-Habib yang lain juga begitu. Karena memang mereka menganggap bahwa face atau wajah mereka itu wajah yang sempurna. Mengaku paling super, ya, titisannya, paling baik kejadiannya dibandingkan dengan semar-semar pesek, ya, kayak orang Nusantara. Ini ya pengakuan, ya, kepercayaan diri yang berlebihan dan merendahkan yang lainnya. Ini namanya rasis namanya. Kita tidak pernah membuli, ya, menyudutkan seseorang dengan wajahnya, ya, cacat fisiknya. Enggak, kita enggak pernah seperti itu. Tapi mereka tidak segan-segan untuk melakukannya. Dia entah karena apa, ya, memang mereka itu akhlaknya bukan akhlak orang timur seperti kita. Mereka belum pernah dididik akhlakul karimah. Diarani Arab tapi musta'ribah, ya, Arab kuno, ya, saudaranya Bani Jurhum dari Yaman. Jadi budak Yaman itu bukan Arab murni, ya. Cuma bahasa resminya saja yang Arab. Perilakunya tidak seperti Arab ala Quraisy, ya, Bani Hashim, Bani Muthalib. Tapi akhlaknya itu banyak yang menyimpang. Tidak segan-segan untuk menjadikan dalil dari Al-Quran itu untuk kepentingannya. Bahkan hadis pun, ya, bisa dimanipulasi. Apalagi sekelas kitab-kitab fikih, kitab tasawuf, ya. Pokoknya yang menguntungkan golongannya, ya, dipakainya. Kalau nggak menguntungkan, ya, diam saja. Nah, inilah yang namanya menjual belikan agama demi untuk kepentingan pribadinya, golongannya. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga diperhatikan. Wallahu a'lamu bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.